Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Indra Waskito, NIM 200431100105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengenal pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apa sih pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat PUEBI merupakan pedoman yang mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat saat ini. Berikut isi pedomannya, yaitu ada 3. Pertama, pemakaian huruf, kedua, penulisan kata, dan yang ketiga, pemakaian tanda baca. Di sini kita akan menjelaskannya satu persatu, mulai dari pemakaian huruf. Untuk pemakaian huruf sendiri, yaitu ini menjelaskan bagaimana cara menggunakan huruf bahasa Indonesia secara baik dan benar yang sesuai dengan PUEBI. Pemakaian huruf ini terdiri dari 8 huruf. Yang pertama, huruf abjad, kedua huruf vokal, ketiga huruf konsonan, keempat huruf diftong, 5 gabungan huruf konsonan, 6 huruf kapital, 7 huruf miring, dan 8 huruf tebal. Untuk yang pertama, kita akan bahas huruf abjad terlebih dahulu. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia yang dipakai untuk ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Berikut yang ada di gambar tersebut adalah macam-macam huruf ejaan bahasa Indonesia. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Diakritik E dilafalkan menjadi E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Diakritik E dilafalkan sebagai E. Misalnya, kami menonton film seri. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Dan diakritik E dilafalkan sebagai E. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Bisa dilihat pada tabel di sisi kanan untuk lebih jelasnya. Dan yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, dan Z. Huruf konsonan ini merupakan bukan dari huruf vokal tadi. Jadi selain huruf vokal yaitu huruf konsonan. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan tersebut untuk lebih lengkapnya. Yang keempat yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel tersebut yang ada di bawah. Contohnya seperti ai, ya jika di posisi awal yaitu aileron, jika di posisi tengah balairung, dan jika di posisi akhir seperti kata pandai. Begitu juga untuk seterusnya bisa dilihat sendiri. Untuk yang kelima yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan bisa seperti KH, eng, nya, sya, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Seperti pada kolom di bawah tersebut, untuk eng pada posisi awal seperti ngarai, jika posisi tengah seperti bangun, dan jika posisi akhir seperti kata senang. Untuk selanjutnya yaitu yang keenam, huruf kapital. Pada huruf kapital biasanya digunakan pada huruf pertama awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang, awal kalimat dalam petikan, huruf pertama nama agama atau kitab suci, nama gelar, nama jabatan atau pangkat, nama bangsa,
Nama tahun atau bulan, huruf pertama unsur peristiwa, nama geografi, nama lembaga atau badan, nama buku karangan, nama singkatan, dan nama kekerabatan. Yang ketujuh yaitu huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk antara lain dipakai untuk menulis judul buku, majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Dan yang kedua untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian, kata untuk kelompok kata dalam kalimat. Dan yang ketiga untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau asing. Nomor 8 yaitu huruf tebal. Huruf tebal biasanya dipakai antara lain untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke penulisan kata. Penulisan kata ini memperkenalkan cara menggunakan kata bahasa Indonesia untuk menyusun kalimat secara baik dan benar. Penulisan kata ini antara lain terdiri dari 1 kata dasar, 2 kata berimbuhan, 3 bentuk ulang, 4 gabungan kata, 5 pemenggalan kata, 6 kata depan, 7 partikel, 8 singkatan dan akronim, 9 angka dan bilangan, 10 kata ganti ku, kau, ku, mo, nya, dan 11 kata sandang, si, dan sang. Untuk nomor 1 yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Jadi kata dasar ini adalah suatu kata yang dijadikan satu menjadi kesatuan agar membentuk sebuah kalimat. Untuk yang nomor 2, kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu imbuhan, awalan sisipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berkelanjutan, mempermudah, gemetar. Dan yang kedua yaitu bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya mancanegara, multilateral, narapidana. Untuk yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya lauk pauk, berjalan-jalan, mondar-mandir, mencari-cari, ramah-tamah, terus-menerus. Untuk selanjutnya yaitu gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar model linear kambing hitam. Gabungan kata dan yang kedua yaitu gabungan kata yang dapat menimbulkan suatu salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya buku sejarah baru, buku sejarah baru. Dan yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, dan yang terakhir yaitu garis bawahi. Untuk selanjutnya pada gabungan kata yaitu mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan. Dan selanjutnya gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya bagaimana, kilometer, saripati. Untuk lanjutannya untuk nomor 5 yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada dasarnya itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pemenggalan kata pada kata dasar. Kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Keempat,
nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih. Dan yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dibenggal. Untuk yang keenam yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Itu harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Untuk yang ketujuh yaitu partikel. Partikel ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu partikel lah, kah, partikel lah, kah, dan ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku untuk baik-baik, itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Dan yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga yaitu partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Selanjutnya yaitu yang ke-8, singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim ini ada beberapa bagian, yaitu antara lain yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Dan yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Dan yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Dan yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku, kata, atau gabungan huruf ditulis dengan huruf awal kapital. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal ditulis dengan huruf akhir. Untuk selanjutnya, 9. Angka dan bilangan. Angka atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Seperti halnya yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Dan seterusnya. Jika angka Romawi bisa dilambangkan seperti berikut ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan L itu 50, C 100, D 500, M 1000, V 5000, dan M 1 juta. Untuk selanjutnya 10. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Rumahnya sedang diperbaiki. Untuk selanjutnya nomor 11, kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Dengan catatan huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital. Jika sang merupakan unsur nama Tuhan, misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta.
Jadi sang ini huruf awalnya harus besar jika unsur namanya itu merupakan Tuhan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca ini digunakan untuk memperjelas cara membaca pada suatu kalimat. Macam-macam pemakaian tanda baca ini antara lain yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Untuk yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik ini dibagi menjadi dua caranya, yaitu tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Jadi tanda titik yang bagian pertama ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Untuk yang kedua yaitu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1 titik patokan umum, 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi, 1.2.1 gambar tangan, 1.2.2 tabel, 1.2.3 grafik. Jadi bisa dibilang bahwa untuk yang kedua ini tanda titik digunakan sebagai angka setelah angka atau subbab. Untuk yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma ini terbagi menjadi beberapa cara, yaitu dengan cara tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Untuk selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Untuk selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Selanjutnya, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Untuk yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma ini terbagi menjadi 3 cara, yaitu tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klaus. Dan yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua ini dibagi menjadi 5 bagian cara. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara A, jilid atau nomor dan halaman, B, surah atau ayat dalam kitab suci, dan C, judul dan anak judul suatu karangan. Untuk yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung biasa dipakai
untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Untuk yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Dan juga tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Selanjutnya, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Juga tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Nomor 6. Tanda pisah. Tanda pisah ini dibagi menjadi 3 bagian cara, antara lain yaitu tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dibagi menjadi 2 cara, yaitu tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Dan yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dari dibuktikan kebenarannya. Misalnya, di Indonesia terdapat 740 tanda tanya bahasa daerah. Jadi, 740 ini belum tentu dibenarkan. Untuk yang ke-8, yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan dan pemerintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, 1. Alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Jadi, tanda seru ini merupakan tanda untuk seruan pada suatu kalimat. Yang ke-9, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya ... seperti ... bagaimana Bu? Untuk yang ke-10, tanda petik. Tanda petik ini dibagi menjadi 3 cara. Antara lain yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Nomor 11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dibagi menjadi 2 cara. Antara lain yaitu tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan, misalnya, polisi, atau bahasa lainnya yaitu artinya kebijakan, dan juga money politics, atau bahasa lainnya bahasa Indonesia yaitu artinya politik uang. Nomor 12, tanda kurung. Tanda kurung ini dibagi menjadi 4 bagian caranya. Antara lain yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat.
Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dan yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini biasanya dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi dan tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah aslinya yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Jadi huruf D itu dimasukkan di dalam kurung siku. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Bentuk nomor 14 yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring ini dibagi menjadi 3 bagian cara, antara lain yaitu tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi dan pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. 15 yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof ini biasanya dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, kan sama dengan akan. Yang kedua, malam telah tiba. Telah tiba sama dengan telah. Untuk yang ketiga, mereka sudah datang kan maknanya yaitu bukan. Jadi mereka sudah datang bukan. Gitu, seperti itu. Baik, cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai materi kali ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Raihan Indrawaskito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.